kami dan yang kami pahami bahwa Engkau adalah sesungguhnya terang bagi jalan hidup kami ya Tuhan, terkhusus untuk saat-saat sekarang. Bukankah dunia ini semakin gelap ya Tuhan Yesus? Hamba berdoa saat ini Bapa, biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong kami. Kau campur tangan ya Bapa surgawi. Kami melihat tanda-tanda bahwa Engkau segera datang. Oleh karena itu Tuhan, kiranya umat-Mu boleh bersiap Bapa untuk menyongsong kedatangan-Mu kali kedua. Terlalu banyak tanda-tanda itu yang sudah nyata Bapa surgawi. Dan olehnya Tuhan, kiranya Engkau beri kekuatan dalam hidup kami. Gak boleh kami mampu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Manakala Engkau datang ya Bapa surgawi, kiranya kami ya Tuhan ikut terangkat Bapa surgawi. Terima kasih Tuhan. Dan kami teringat Bapa atas permohonan tadi dari online di mana Bapak Nahason meminta untuk kami doakan. Hamba berdoa saat ini buat penyakit empedu yang ia idap. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyembuhkan emas perak tiada kupunya. Tapi demi nama Yesus, Bapak Nahason disembuhkan oleh Tuhan. Engkau sembuh. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau bakti sinurat, penyakit ginjal Engkau sembuhkan Bapak. Saat ini juga saya dan kami sama-sama memohon belas kasihan Tuhan. Sembuhkanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Tadi ada orang bermohon ya supaya kita doakan, yaitu Bapak Nahason. Saya lihat di siaran live itu, makanya langsung ya didoakan supaya beliau jangan kecewa begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap saudara tidak terganggu tentang bagaimana untuk mengendalikan media. Dan memang biasanya kan harus ada satu orang ya gitu, tapi ini belum lagi, ada lagi orangnya sudah ini dan harus dididik lagi. Jadi karena ini sudah zaman memakai media dalam menyelamatkan bangsa, menyelamatkan banyak orang, amin. Jadi memang kadang-kadang risih gitu ya, apalagi kalau saya dulu-dulu itu kalau yang namanya begini ya risih. Tapi sudah ini zamannya dan puji Tuhan, sudah banyak kita doakan orang melalui online ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan pesan Tuhan dari kitab Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44. Saya berikan tema untuk kita, bersiaplah Tuhan Yesus segera datang. Baik, puji Tuhan, kita bersyukur sambil membuka kitab Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44. Ini terima kasih untuk para pemain musik, sudah ada generasi baru, yaitu juga pemain drum kita, pemain yang masih kecil ya, si apa namanya, si Yunus ya. Terima kasih Yunus, harus semangat ya. Dan mantap permainannya, dan itu butuh waktu untuk bisa seperti pemain-pemain senior ya, tapi yang luar biasa saya lihat ya. Dan juga Mitra sudah hebat, bahkan juga Elida tingkatkan terus. Ya, apalagi kita tahu Yesus segera datang, jadi kita pakai waktu ini untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, kita harus berpacu dengan waktu, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Demikian saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara-saudara menjadi pengamat yang budiman dan juga para audiens. Kalau ada Alkitabmu mohon dibuka, demikian yaitu audiens dari online. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam batra. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus,
telah banyak orang menubuatkan dan ternyata juga nubuat itu palsu. Dan pada tahun 2000 ada orang menubuatkan bahwa Yesus datang. Tahun-tahun yang lalu juga demikian dan dibuat juga di radio Sangkakala, Napiri Sangkakala dan banyak media-media yang menyebarkannya. Dan juga kita teringat tentang yaitu seorang hamba Tuhan ya pendeta yaitu Siboya yang di Bandung juga dia menubuatkan Yesus datang. Tapi saya mau katakan buat saudara, ini bersiaplah Tuhan Yesus segera datang. Saya tidak menentukan tanggal dan hari dan tahunnya buat Bapak Ibu Saudara, tetapi saya melihat tanda-tanda itu telah nyata. Kalau di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa semua orang yang bisa membeli dan menjual adalah harus punya tanda chip. Banyak orang menubuatkan, menafsir sekarang bahwa vaksin adalah chip 666. Nah saudaraku, kebenarannya nanti kita akan lihat. Saudara-saudara sekalian, hal yang pertama kita lihat sebagaimana tema saya berikan, bersiaplah Tuhan Yesus segera datang. Yang pertama kita lihat situasi dunia ketika Yesus datang bagaimana. Kita melihat situasi dunia saudara dalam ayat 37 sampai dia ayat 41. Situasi dunia adalah demikian ketika Yesus mau datang. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Bagaimana zaman Nuh? Zaman Nuh waktu itu saudaraku adalah orang sibuk mencari karir untuk sukses. Orang sibuk adalah makan dan minum. Dikatakan ayat 38. Sebagaimana mereka pada zaman Nuh sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Nuh pada waktu itu saudaraku adalah sedang mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan supaya dia bisa selamat dari air bah. Di mana saudaraku bahwa waktu itu akan dihukum, Tuhan datang melalui penghukuman. Artinya apa? Air bah Tuhan berikan untuk menghapus manusia di dunia kecuali yang 8 orang itu, yaitu Nuh, anaknya dan menantu sekaligus dan istrinya. Nah saudara-saudara sekalian, Nuh adalah seorang pengkhotbah ya, sebenarnya pengkhotbah yang diurapi oleh Tuhan. Dan ia menyampaikan terus pertobatan-pertobatan pada orang-orang sejamannya. Dan Alkitab mencatat tidak ada orang yang mendengar, dan hanya dia yang hidup tiada cacat, tiada bercela dan berlaku benar pada zamannya. Maka saudara sekalian, sayang sekali memang seorang hamba Tuhan kalau terus dia berteriak bertobatlah, Yesus segera datang, Yesus segera datang, bersiaplah. Lihat tanda bahwa ekonomi dunia telah kolaps saat ini, bahwa kaum kapitalisme telah menguasai dunia. Dan saat ini dunia sedang dikontrol oleh yaitu sebuah organisasi dunia. Maka banyak orang juga nggak memahami dan nggak mengerti. Tapi suatu hal yang mau sampaikan saudara-saudara sekalian bahwa zaman ini adalah pertanda awal yang mau Yesus segera datang. Kalau saya melihat tanda-tanda mungkin juga di zaman kita ini. Tahun 2012 saya membuka ini buat Bapak Ibu Saudara sekalian sebelum yaitu COVID ini datang. Sebelum vaksin-vaksin ini, saudaraku hanya tinggal 30 orang yang beribadah. Ya, saya ingat betul itu. Dan ini belum dirombak gereja ini. Jadi saya pikir bagaimana Tuhan. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, saya harus kendorkan khotbah tentang kedatangan Tuhan karena gereja belum siap. Tetapi saya mau katakan ini saatnya kita supaya menyiapkan diri bahwa Yesus segera datang. Nah, di Pambil Mall, saya dengar itu sudah ada memposting itu bahwa di Pambil untuk bisa masuk ke mall itu harus menunjukkan kartu vaksin benar. Saya memang sudah dari Pambil, laki pelajar, betul? Nah, bagaimana kaitannya saudara-saudara sekalian dengan Wahyu 6 ayat 6 sampai 8, ya gitu ya. Saya sebagai hamba Tuhan saudaraku memang ya dulu awalnya saya agak susah untuk menerima vaksin dan berpikir betul. Tapi saya berdoa, vaksin pertama, vaksin kedua itu masih pemula dan belum menyatakan chip 666, ya gitu ya. Tapi arah ke depan, kalau masih ada vaksin, ada varian baru, itu akan mengacu ke sana. Dan terus terang saya tak mau lagi nanti divaksin. Ya. Nah, oleh karena itu saudaraku, saya mau katakan bahwa kedatangan Tuhan adalah bagaikan kedatangan bagaimana itu seperti zaman Nuh, orang sibuk makan dan minum itu bicara sukses. Orang saudaraku saat ini terlalu banyak hanya memikirkan saudaraku perutnya, memikirkan bagaimana di dapur, memikirkan bagaimana sukses, memikirkan bagaimana dia saudara-saudara sekalian adalah menjadi orang nomor 1 di daerahnya. Bicara makan dan minum adalah bicara karir, bicara kesuksesan. Ya, bicara kepribadian yang memikirkan hanya pribadinya.
Dan juga saudara-saudara sekalian di sana kawin mengawinkan adalah itu bicara roh percabulan, bicara saudaraku hidup yang tidak benar dan bicara roh najis. Dan saat ini saudara kita melihat bagaimana kehidupan banyak orang, tidak sedikit orang pelakor dan tidak sedikit juga saudara-saudara sekalian seorang lelaki menjual dirinya. Sampai-sampai dia tidak dibayar, akhirnya dia membunuh wanita itu seperti beberapa tahun yang lalu yang pernah terjadi, buruh hombing yang dibunuh itu. Pernah masih ingat? Masih ingat kasusnya? Iya kan? Ibu itu suaminya seorang pelaut dan dia membayar seorang laki gitu. Tapi kedua ketiga enggak dibayarnya mungkin karena sama-sama mereka menikmati dunia itu. Lalu dia mencoba merasa enggak membayar, lalu akhirnya dibunuh. Ya kan gitu. Artinya apa? Itulah keadaan zaman sekarang. Dan oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara, saat ini hal yang kedua perlu kita pikirkan bagaimana cara menyingkapi kedatangan Kristus kali kedua atau keempat. Ya. Kedatangan Kristus kali kedua, K4, supaya bisa saya singkatkan nanti ngomong, panjang nanti kedatangan kedua, kedatangan kali kedua gitu ya, panjang. Jadi K4 saya sebut itu berarti kedatangan Kristus kali kedua. Dapat dipahami? Baik, puji Tuhan. Karena memang ya saya kalau nggak cepat ngomong, hilang inspirasi. Kalau saya cepat itu ngomong, inspirasi itu datang sendiri. Sama seperti tadi malam saya menyiapkan khotbah 1 menit 2 menit itu hanya lihat begini saudara-saudara sekalian, itu untuk mempersiapkan kepada YouTube itu bisa sampai 10 dan sebentar saja seperti itu ya. Karena memang sudah begitu dilahirkan saya untuk bicara. Nah, dalam Matius 24 ayat 43 sampai 44 itu dikatakan di sana ada bagian terakhir ayat 44. Bagaimana kita cara menyikapinya adalah hendaklah kamu siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ada banyak orang menyangka saudaraku tahun 2000 adalah tahun di mana anak manusia datang, yaitu Yesus Kristus. Dan mereka menciptakan lagu saudara-saudara sekalian dan berkata bahwa di jalan-jalan di alun-alun akan banyak orang bertobat menyerahkan diri. Maka saudara-saudara sekalian setelah tidak terjadi bagaimana sikap manusia dan bagaimana juga tanggapan orang. Saya lihat juga orang tak ada yang ini, bagaimana aku bilangnya, tetapi juga banyak pengikut dia. Dia katakan memang waktu itu bahwa Yesus akan datang di alun-alun. Sukacita la 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 lantarian na 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 na, itu lagunya diciptakan untuk itu. Sukacitaku dan tarian di jalan-jalan. Dia katakan padahal enggak datang saudara. Tapi sampai sekarang masih banyak pengikutnya. Dan luar biasa saudaraku. Dan kalau seseorang gereja mengikuti itu keluar, ganti merek, gereja itu juga kosong. Itu. Nah sekarang saudaraku yang kasih dalam Tuhan saya mau sampaikan. Hal yang perlu kita lakukan dalam menyikapi kedatangan Kristus kali kedua atau keempat itu adalah saya dan saudara harus bersiap. Harus selalu berjaga-jaga. Dan ada hal yang perlu kita teladani, yaitu dalam pasal 25 ayat 1 sampai 13, di mana diberikan di sana 10 gadis dan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Nah, saudaraku di sana digambarkan kehidupan bijaksana itu adalah mereka sama-sama menantikan Tuhan, menantikan yaitu mempelai laki-laki, dan mereka juga menyiapkan pelita mereka. Namun ada berita, wow, mempelai datang, songsonglah dia, mereka terbangun, sama-sama terbangun 10 orang. Tapi saudara rupanya tidak ada, hanya ilusinasi atau orang mereka dengar berkata begitu saudara. Lalu apa yang terjadi? Mereka tertidur dan lampu mereka mati. Satu lampu yang 10 gadis bodoh. Dan lampu yang 5 gadis bodoh yang 5 lagi adalah hidup. Nah artinya dalam nats itu saudara-saudara sekalian menceritakan bahwa gadis bijaksana itu adalah menyiapkan minyak pelitanya. Itu adalah bicara persiapan dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Maka oleh karena itu saya dan saudara sebagai gereja Tuhan harus betul-betul menyiapkan diri manakala Yesus datang di awang-awang. Kedatangan Kristus nanti bukan langsung ke bumi. Sebagaimana yang kita pahami, yang orang belajar, Yesus datang nanti di Bukit Zaitun, benar toh? Dari mana Yesus naik, dari disitulah dia memijakkan kaki, itu betul. Tapi itu adalah kedatangannya nanti setelah di awang-awang 7 tahun berpesta gereja bersama dia di udara. Makanya ada lagu pesta di udara. Maka orang yang terangkat di sana gereja turun setelah 7 tahun, dan setelah 7 tahun turun Yesus di Bukit Zaitun bersama dengan orang percaya yang sudah terangkat, bersama dengan malaikat.
Itulah memerintah 1000 tahun dalam kerajaan 1000 tahun yang dicatat dalam Wahyu 20. Jadi supaya Bapak Ibu tahu. Pertama Yesus datang bersama bala tentara surga itu adalah di awang-awang. Pesta di udara menurut Wahyu 19 ayat 8 itu. Nah setelah itu saudara 7 tahun di sana. Nah di situ setelah gereja terangkat maka antikris akan memaksa orang untuk menerima chip anak-anak. Akan memaksa. Dan siapa yang memiliki chip baru dia bisa belanja di pasar dan bisa menjual. Nah saudaraku di grup kita sudah bagi ya. Hello. Sudah baca, sudah dibagi, sudah ditonton itu video di grup. Jangan seperti ada di grup kita ini anggota gereja. Gak tahu berita apa. Bayangkan seperti yang kubuat vaksin itu dia gak tahu. Dia melalui orang lain dia. Dia salah masuk berita di grup. Dihapus, masuk berita di grup dihapus, itu kelewat. Saya mau bilang Tuhan juga bisa pukul orang seperti itu, ya. Masa masuk berita dihapus, masuk berita dihapus, masuk berita dihapus gitu. Saya mau katakan itu grup adalah untuk peruntukan pertumbuhan rohani kita semua, amin. Siapa yang sudah membaca itu yang di video saya kirim, yang sudah mendengar? Belum ada kan? Berarti juga Bapak Ibu Saudara saya bilang dari mimbar ini orang cuek juga dengan berita gereja. Memang gereja tak memberikan uang dan makanan. Halo, tapi makanan rohanimu itu adalah juga besar peranan gereja. Besar peranan pendeta. Saya mau bilang Anda bertobat semua. Nah, saya tidak akan membuat berita-berita yang tidak bagus di grup. Makanya lawak-lawak humor saya tidak buat. Amin. Lawak terjadi maksud saya begini Bapak Ibu Saudara. Saya menghormatimu. Tapi saya harap makanan rohani yang saya berikan tolong dibaca. Karena kita ini adalah sudah dibuat oleh Tuhan, didesain. Dalam bahtera gereja Gebirau Indah ada domba dan ada gembala. Itu maksud saya begini. Jangan saya bisa saudara ini enggak pedulikan tapi Tuhan lihat hatimu. Nah kenapa itu juga diposting? Itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang ini zaman sekarang bahwa Yesus sudah mau datang. Dan semua yang saya sampaikan tahun 2012 itu ada di video itu. Dan video itu saya dapatkan dari Singapura dikirim sama saya. Jadi maksud saya begini, mohonlah. Masa contoh, sampai vaksin saja. Saya sudah terus berulang-ulang. Gereja, anggota gereja tidak tahu bahwa itu berita vaksin. Lalu setelah di hari H ada orang disuruh minta itu nomor antrian sama saya. Coba, karena di telepon kau, coba bayangkan. Mengerikan kan? Tahu berita vaksin itu aja mengerikan kan? Dia butuh. Masa nggak tahu berita itu? Mengerikan. Tapi maksud saya begini. Saya tidak tahu apakah orangnya itu terdaftar di sini hanya untuk menjaga supaya dia nggak disebut komunis. Ya. Saya mau katakan bahwa Yesus segera datang. Ini saya bicara bukan karena marah dan apa, tapi Roh Kudus ingatkan saya supaya semua orang memahaminya, amin. Apalagi yang saya tahu mengambil apa itu adalah dua tiga handphonenya karena dia marketing. Nah, 2-3 handphone. Dia terus di kedai di mana-mana duduk. Ya. Jadi maksud saya mohon. Kecuali contohnya entah bagaimana ya, tapi saya berharap berita-berita yang ada asal masuk ke Gebirau Indah mohon dilihat, masuk di Gebirau Indah mohon dilihat, amin, amin. Saya bukan menembak seseorang, tapi saya berharap yang dikasihi Tuhan lebih daripada 3 orang seperti itu. Nah, maksud saya apalagi saya tahu ini ada lebih dari 3 handphonenya, tapi juga dia meminta kepada orang dari anggota gereja dari luar yang paling banyak masuk, saudara. Nah, artinya maksud saya jangan kita terlalu cuek. Ini Yesus segera datang. Amin. Dan jangan gampang sakit hati kalau dinasihati. Iya, karena apa? Karena orang yang gampang sakit hati belum beres dengan dirinya sendiri. Jadi harus bisa dinasihati. Amin, saudara. Saya bukan mau katakan untuk satu orang ini, tapi ya terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Dan saya tahu HP-nya lebih dari satu. Ya. Lebih dari saya karena juga dia masih orang marketingnya. Ya. Jadi kalau di gereja ini nggak ada ini, ada di sini yang lebih HP-nya dan dia marketing waktu itu vaksin nggak ada kan? Sudah divaksin toh? Udah lama divaksin kan? Nah, jadi jangan tersinggung dan ambil hati supaya apa ya? Ada di sini marketing lebih dari 3 HP-nya.
Ah, ada itu maksud saya. Jadi maksud saya mohonlah perhatikan berita-berita setiap hari dari gereja Berau Indah. Saya mau sampaikan, mohon maaf ya, kalau saya melihat berita begitu aja nggak dibaca, apalagi kalau saya kirim YouTube, ya kan? YouTube saya itu hanya 1 menit sampai 2 menit, ya. Nah, 1 menit 2 menit dan itu diperuntukkan juga untuk kebutuhan rohani kita. Nah, kalau anggota itu dikirim, nggak ada yang nonton. Saya lihat, wah, kenapa saya tahu nggak? Saya lihat 1 hari, karena waktu saya kirim dia adalah 150 tayang. Setelah saya kirim di situ, 1 hari ku tunggu tidak ada. Hanya jempol, ada yang kalau pendeta kasih jempol. Gimana ya? Tontonnya berita ke iya, ya pastor, mantap dia. Judulnya disebut, nggak ditonton. Apa sih padahal apa? Apa namanya? Padahal WIP-nya, benar kan? Nah, maksud saya gini, jangan kita cuek seperti zaman Nuh. Mari beri waktu sedikit, cari sukses penting. Tapi beri waktu sedikit untuk Tuhan. Di grup kita itu nggak ada berita humor di situ, dilarang. Makanya kalau ada ngapain tentang jualan, humor, langsung saya japri. Memang kadang-kadang ada yang ngirim gitu. Tapi kalau lowongan kerja dikirim tidak masalah. Tapi hati-hati, banyak lowongan kerja menipu gitu ya. Ya, maksud saya begini, saya tidak marah. Semoga tidak ada yang tersinggung. Maksud saya, jangan terlalu cuek dengan keadaan saat ini. Yesus segera datang. Kalau Bapak Ibu nanti akan saya kirim kembali itu ya, segera saya habis firman Tuhan ini, saya akan kirim segera itu apa ya. Ya. Saya habis ibadah karena sekarang sudah main apa dia data dari situ. Sudah hotspot dia karena terganggu tadi jaringan. Jadi bisa ya, saya mohon kepada Bapak Ibu Saudara, bisa ya. Siapa yang membaca renungan tadi pagi? Itu bicara apa? Dari situ bicara apa tadi? Renungan. Sebelah sini. Gak usah dibuka sekarang ini. Gak usah dibuka setelah dibilang. Gak usah. Aku gak menyuruh engkau buka handphonemu sekarang. Renungan tadi pagi. Renungan tadi pagi mana ini? Colong dulu. Tolong. Berarti memang saya gagal total. Ya. Nanti saya nggak kirim lagi berita dari situ. Biar aja saya melalui Facebook lah kalau begitu. Kalau dia langsung dikirim, dia post, dikirim, dihapus, dikirim, nggak dibuka, kirim nggak dibuka, ya kan? Kelewat. Maksud saya jangan seperti zaman Nuh. Mulai sekarang kita berubah. Kenapa? Kita butuh firman. Amin. Tadi malam sudah aku bilang, itu siapa namanya? Elizabeth sama saya bukan muji diri, itu si Mitra. Itu bingung itu melihat saya itu mempersiapkan khotbah. Soalnya saya ingat itu topiknya langsung 10 lebih saya persiapkan di situ khotbah saya. Kenapa bisa? Karena sudah tertanam di hati. Sudah tertanam. Ya. Betul kan? Di situ mereka bingung. Nanti akan saya posting dan saya posting terus itu selama 10 atau 5 hari ini 2. Anda boleh lihat. Jadi maksud saya firman Tuhan itu penting. Iya. Firman Tuhan itu penting. Saya memang jemaat datang ke gereja bukan mau dimarahi, saya enggak marah. Bukan mau bikin stres, saya bukan bikin stres Bapak Ibu. Tapi mau bikin suatu perubahan supaya betul-betul mempersiapkan diri. Karena apa? Nyawa yang diserahkan sama penggembalaan adalah juga nanti akan dituntut oleh Tuhan kepada saya. Amin. Ya harus. Jadi oleh karena itu lembutkan hatimu sekarang saat ini. Terima firman Tuhan, siapkan diri supaya nanti kita sama-sama terangkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan seperti di gereja lain. Itu gereja di sana itu marah-marah pendetanya keras sekali. Emangnya kalau nggak gereja di situ kenapa? Di sana banyak gereja. Saudara, kalau model begitu adalah model orang yang mencari pendeta yang siap mendongeng. Jadi di mana pendeta yang mendongeng, saudara, itu adalah alat setan. Saya bukan nggak bisa membuat Anda tertawa lalu menangis, Anda tertawa lalu menangis dan serius. Tapi bukan tertawanya. Jangan sampai tertawanya dan ilustrasinya diingat, firman Tuhannya tidak diingat, dapat dipahami. Halo? Mau kita mempersiapkan diri dengan serius?
Amin. Iya, saya berharap kita sama-sama mencintai Tuhan. Jujur, Yesus mau datang, lihat itu. Semua harus menunjukkan, berani menunjukkan vaksin, tanda vaksin, tanda vaksin, tanda vaksin. Ya. Kalau betul ini ingat ya, dengar Bapak Ibu. Kalau betul penafsiran orang vaksin adalah chip anak manam, kita ini tidak terangkat. Hanya tinggal ini semua bisul dan kita langsung semua masuk ke neraka. Karena penerima tanda itu tidak satu pun orang masuk surga. Nah, tapi saya berdoa waktu itu dan berdoa. Dan vaksin 1, vaksin 2, vaksin itu masihlah pertanda bahwa mengawali nanti chip anak-anak. Dari dulu saya sudah bilang ketika anak saya Sujeti itu distempel di tangannya, TK. Ingat ya. Makanya saya larang kalau TK-TK kepada pendeta-pendeta setelah aku ketemu jangan stempel tangan anak-anak, aku bilang kan. Kenapa banyak pendeta kan mereka suka kalau itu. Itu nanti supaya tersenang mereka menerima tato. Setelah tato baru chip anak-anak mereka bangga. Jadi jangan biasakan yayasan Bapak itu menjadi serana masuknya setan. Saya bilang, oh gitu juga ya Pak, gitu juga ya Pak katanya. Jadi dari situ saya udah tahu mulai umur 6 tahun, 5 tahun. Bahwa memang chip anak-anak itu akan segera datang. Dan dia waktu itu di Tunas Lestari. Jadi oleh karena itu kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita pahami bahwa dia segera datang. Mari kita, saudaraku, berpacu bagaimana mencari kekekalan, harta kekekalan. Sukses itu penting. Saya selalu juga menyampaikan itu buat Bapak Ibu saudara. Ya, sukses penting, uang penting, tetapi jangan pernah engkau melupakan roti hidup, yaitu firman Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah roti hidup. Amin. Baik, ini firman Tuhan yang mau sampaikan buat saudara. Kiranya mari kita semakin mempersiapkan diri karena Yesus segera datang. Manakala saudara-saudara sekalian dia datang di awang-awang bersama dengan bala tentara surga. Saya terangkat dan saudara ketika mendengar bunyi sangkakala itu. Maka oleh karena itu mulai sekarang perbanyaklah ibadah, perbanyaklah doa, perbanyaklah firman Tuhan. Mari kita mulai terus memperlengkapi diri kita dengan menabur kasih kepada orang lain. Dan siapkan diri jangan pernah gampang tersinggung. Mari siapkan hati untuk terus yaitu menjadi berkat buat orang lain sambil menyongsong kedatangan Tuhan kali kedua. Dan oleh karena itu mari saudara-saudara sekali lagi saya sampaikan, biarlah kita semakin cenderung mengikuti firman Tuhan itu, mengikuti ibadah. Artinya semakin memperbanyak ibadah dan juga mencintai firman. Dan saya harap yang terakhir sekali, kalau setiap ada postingan kita di GB Rawa Indah, mohon diperhatikan, amin. Dan berita terakhir hari ini adalah berita sukacita karena anak Bapak kita telah lahir, juga putri ketiga. Saudara-saudara sekalian, bagi mereka anak ketiga dan merupakan putri ketiga. Itu adalah berita terakhir di grup kita, amin. Puji Tuhan, selamatlah buat Bapak itu. Semoga didengar dari media. Haleluya, haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya ingin Bapak Ibu Saudara menerima berkat Tuhan khususnya untuk persiapkan diri manakala Yesus datang kali kedua mulai sekarang. Bapak, saya telah menyampaikan pesan Tuhan kepada umatmu. Saya berdoa Tuhan saat ini kiranya Engkau menjamah hati mereka. Saya berdoa Tuhan kiranya Engkau tolong mereka mempersiapkan diri mereka sebagai anggota gereja. Biarlah kiranya Tuhan saya telah mengingatkan mereka. Kiranya Engkau jamah hati mereka. Kami tahu Engkau segera datang. Tanda-tanda telah dinyatakan. Kami tidak mau tertinggal. Kami mau terangkat Bapak Surgawi. Kami mau ya Tuhan ikut berpesta di udara bersama dengan bala tentara surga itu. Kami mau ya Tuhan sehabis itu akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Yang kelak juga nanti akan berlangsung juga pengadilan tahta putih dan penghakiman. Olehnya saya bersama dengan orang-orang yang hamba gembalakan. Tidak satu pun mereka yang tertinggal. Semua kami terangkat, semua kami bersuka cita. Oleh karena kami Bapak Surgawi menyiapkan diri. Oleh karena Tuhan sendiri yang mengasihi kami, beri kemampuan bagi kami untuk mengalahkan kedagingan kami. Bapa, ampuni kami segala dosa pelanggaran kami, kuduskan kami dan layakkan kami sebagai pribadi yang terangkat. Jamalah hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji Engkau dan kami berdoa haleluya, ya amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan bahwa firman Tuhan yang sungguh memberkati kita pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberi persembahan bagi Tuhan lewat rupiah-rupiah kita. Kita angkat pujian sembari kantong persembahan dijalankan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Bahwa dialah Jehovah Jireh yang mencukupi segala keperluan kita.
kepada pewarta. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Pertama-tama kita mengucapkan selamat datang dan terkhusus buat saudara kami yang baru pertama sekali hadir di tempat ini. Jika ada boleh berdiri. Mari kita berikan salam bagi saudara kita. Terima kasih. Bergabunglah dengan kami, saudara bukan orang asing di sini. Terima kasih, mari kita sama-sama membuka warta jemaat kita. Kita akan melihat pelayanan kita untuk 1 minggu ke depan. Pelayanan untuk tanggal 3, Minggu tanggal 3, ibadah raya masuk jam 8 WIB, pengkhotbah, ibadah raya pertama, pengkhotbah Ibu Gembala, WL Lela Simamora, singer Ibu Mikael, Ibu Rahel, aser dan kolektor Ibu Leo dan Ibu Nopi, warta dan doa Ibu Yunus, multimedia Ipan Tobing, LCD Golda, pemain musik Esterlin, Pebi dan Elida. Untuk ibadah raya kedua, pengkhotbah Bapak Gembala, WL Bapak Domingos, singer Lela Elizabeth Rika, aser dan kolektor Ibu Dion dan Ibu Giopran, warta dan doa Ibu Pebi Manalu, multimedia Pebi Manalu, LCD Esterlin, pemain musik tim 2 atau pemuda. Untuk ibadah Reli Doa hari Kamis tanggal 30 September, WL Bapak Marjono, doa Ibu Rahel, Elizabeth, Ibu Pebi, kolektor Ibu Magda, Ibu Radot, doa Sane Domingos, multimedia Rika Simamora, firman Tuhan Bapak Lubis. Untuk ibadah pemuda, Sabtu masuk jam 19.30, pengkhotbah Ibu Gembala, WL Fitri Simanjuntak, single Rahel, aser dan kolektor Golda Siahaan, doa Anggun, multimedia Elida Sitinjak, pemain musik Esther dan Pebi. Doa untuk doa hari tanggal 2 pukul 10 WIB, WL Ibu Yunus, doa Sabtu. WL Ibu Yunus, doa Ibu Dion, firman Tuhan Bapak Marjono. Laporan keuangan kita apa adanya, dan jika ada yang salah atau tidak tercantum namanya, boleh menghubungi Ibu Gembala kita di tempat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih di hadapan-Mu yang maha suci. Sungguhlah Engkau Allah kami yang hidup ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat siang hari, buat pagi hari ini Bapak, kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah ya Tuhan, yang sungguh menegur kami ya Tuhan, agar kami Tuhan tidak terlelap, tidak lalai dengan keadaan dunia ini ya Tuhan, tetapi Tuhan Engkau mampukan kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk terus menanti-nanti Engkau Bapak, mempersiapkan kedatangan kerajaan-Mu Bapak dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kelak kami Tuhan menjadi penghuni surga-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan menghitung hari-hari kami, agar sungguh-sungguh hari-hari kami Tuhan, hari yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh dipersiapkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang telah membawa firman-Mu Tuhan. Bapa beri putar-putar sebagai gembala di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk urapan-urapan-Mu yang terus Kau lakukan dalam hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu atas beliau. Teruslah Engkau berkarya dalam kehidupannya. Urapan-urapan baru terus mengalir di dalam kehidupannya ya Tuhan. Sehingga pelayanannya Tuhan sungguh sempurna di hadapan-Mu yang maha mulia. Terima kasih Bapak, berkati ya Tuhan keluarga, istri dan anak-anaknya Tuhan. Kiranya penyertaan kasih setia Tuhan selalu menjaga mereka Bapak. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, berkati dengan kelimpahan Tuhan. Kami percaya Bapa, tingkap-tingkap langit-Mu tercurahlah buat hamba-Mu ini. Berkati Tuhan seluruh visi misi gereja di tempat ini ya Tuhan. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu yang maha kuasa. Semuanya boleh jadi di dalam kehendak Tuhan yang maha kudus. Kami percaya Tuhan Engkau hadir, Engkau besar atas program-program gereja ini ya Tuhan. Kami yakin Bapa, Engkau yang terbesar atas semuanya ini. Kiranya Tuhan terus berkarya dan melakukan yang terbesar atas gereja ini Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan, pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga Tuhan kami seluruhnya sesungguhnya memberikan yang terbaik kepada-Mu yang maha kudus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Berkati segala kebutuhan gereja-Mu ini ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati lebih lagi dari apa yang kami pikirkan dan kami minta ya Tuhan. Engkau yang mencurahkan berkat-berkat-Mu Tuhan dari surga Bapa. Engkau yang mengirimkan malaikat-malaikat-Mu ya Tuhan atas gereja ini ya Tuhan. Kami percaya terpenuhilah, diberkatilah, kelimpahan menjadi bagian gereja ini ya Tuhan. Bahkan untuk menjadi berkat bagi siapapun ya Bapa yang baik. Berkati seluruh kami jemaatnya ya Tuhan, agar kami juga menjadi berkat bagi gereja-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk program pembukaan cabang-cabang gereja ini Tuhan. Kami pertaruhkan semua dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang bertindak ya Bapa. Engkau yang mengawali segala sesuatu program di tempat ini ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, semuanya itu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa, untuk memperbesar kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Kami percaya Bapa, perlengkapi dengan minyak baru-Mu atas gereja-Mu ini, bahkan untuk hamba-hamba-Mu yang sudah akan memberikan yang terbaik untuk gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami juga membawa bangsa dan kota Batam ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya teruslah Engkau mengasihi bangsa dan kota Batam ini ya Tuhan. Kami Tuhan berdoa untuk bangsa, pulihkan bangsa kami. Engkau Tuhan yang memberkati bangsa kami. Engkau juga Tuhan yang memulihkan COVID-19 atas bangsa kami. Kami percaya kesembuhan menjadi bagian bangsa dan kota Batam ini. Terlebih ya Tuhan, kami juga memohon belas kasih-Mu untuk pendidikan untuk bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan Tuhan pendidikan atas bangsa kami. Kami rindu ya Tuhan, generasi-generasi ini Tuhan menjadi generasi yang berkenan bagi Tuhan, generasi yang berakhlak, generasi yang memuliakan nama Tuhan kelak ya Bapa. Kami percaya Tuhan pendidikan atas bangsa kami dipulihkan. Berkati menteri kami, menteri pendidikan Tuhan, menteri dalam negeri Tuhan, dalam penanganan semuanya ini. Kami pertaruhkan Tuhan agar hikmat dari surga menjadi bagian mereka dalam mengambil tindakan untuk pendidikan anak-anak kami ya Tuhan. Terlebih ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah kami juga Widodo ya Tuhan, dan juga Amin Maruf serta kabinet-kabinet seluruhnya, bahkan kepala-kepala daerah ya Tuhan. Perlengkapi mereka Tuhan dengan hikmat surga-Mu, agar sungguh-sungguh mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dalam takut akan Tuhan. Terima kasih, berkati kota Batam, kelimpahan berkat-Mu menjadi bagian kota Batam ini. Damai sejahtera tercurah atas bangsa dan kota Batam ini. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan yang menjadi doa sahabat kami pagi hari ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami menyembah, memuji, memuliakan Engkau dan menerima firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya kepadamu saja kami beribadah. Terpujilah Engkau Tuhan. Yang mustahil bagiku, itu kan mungkin bagimu. Yang mustahil
menyerahkan diri karena Engkau segera datang. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur dan kami rindu tidak satu pun kami yang tertinggal. Tidak satu pun kami yang tertinggal Bapak, semuanya kami rindu. Kami berangkat berpesta di udara bersama dengan Bahtera surga, bersama dengan Engkau ya Bapak. Oleh karena itu berilah kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk mengiring Engkau. Dunia ini Tuhan terlalu kejam. Dunia ini Bapak terlalu menyakiti. Olehnya Tuhan, beri Roh Kudus-Mu memampukan kami ya Bapak surgawi. Kami sadar kebenaran firman Tuhan begitu tajam untuk mengoreksi kami ya Tuhan. Bukankah ya Bapak bahwa kebenaran firman ya Tuhan dalam mengisahkan jiwa dan roh kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi pegangan suluh dalam hidup kami. Tuhan berkatlah anak-anak yang bersama dengan saya. Saya merindukan bahwa yang susah Engkau hibur, yang sakit Engkau sembuhkan, sakit yang lama Engkau kuatkan. Bahkan juga anak yang menonton dari siaran live Tuhan, tolong mereka, Engkau berkati mereka ya Tuhan Yesus. Kami merindukan Bapak bahwa seluruh penyakit mereka dilenyapkan oleh Tuhan. Katakan gereja ini Tuhan Engkau tolong, Engkau sempurnakan, Engkau berkati Bapak. Dan biarlah kiranya Roh Kudus selalu memegang tangan kami Bapak surgawi, hingga boleh kami berjalan dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Aku berdoa semua yang mereka ibadah ini kiranya menjadi tubuh yang bahagia kiranya. Dan kami sudah kata berdoa dan bersyukur, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara kami kasih Tuhan, saya dan kepada Tuhan dan terima berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Allah Roh Kudus telah menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari saat ini Yesus datang kali kedua menjemput gerejanya, haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati